Bicara tentang cabang olahraga, apa sih yang ada di pikiran kalian? Bola, basket, voli, atau badminton? Ya, pasti olahraga-olahraga tersebut nggak asing kan bagi kalian. Tapi kalian juga harus tahu nih, kalau ada olahraga internasional yang berasal dari Indonesia juga loh. Salah satunya adalah pencaksilat. Kali ini, kita dari divisi olahraga akan mengupas tuntas apa itu olahraga pencaksilat. Simak penjelasan sampai akhir ya. Pencak silat berasal dari dua kata, yakni pencak dan silat. Pencak ialah gerak dasar bela diri dan terikat dengan peraturan, sedangkan silat berarti gerak bela diri sempurna yang bersumber dari kerohanian. Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan Nusantara semenjak abad ke-7 Masehi. Akan tetapi, asal-muasalnya belum dapat ditemukan secara pasti. Kerajaan-kerajaan besar di Indonesia seperti Majapahit dan Sriwijaya diketahui memiliki pendekar-pendekar besar yang menguasai dalam ilmu bela diri dan mampu menghimpun prajurit-prajurit yang mahir dalam bela diri. Pencaksilat telah dikenal oleh sebagian besar masyarakat rumpun Melayu dalam berbagai nama. Di semenanjung Malaysia dan Singapura, pencaksilat lebih dikenal dengan nama gayong dan cekak. Di Thailand, pencaksilat dikenal dengan nama bersilat, sedangkan di Filipina dikenal dengan nama pasilat. Pada tanggal 18 Mei 1948, terbentuklah Ikatan Pencaksilat Indonesia yang kini tercatat sebagai organisasi silat nasional tertua di dunia. Ada 4 tingkat kemahiran dalam pencaksilat. Yang pertama adalah pemula. Pemula akan diajari semua tahap dasar dari pencaksilat seperti kuda-kuda, teknik tendangan, pukulan, tangkisan, dan lain-lain. Yang kedua adalah menengah. Di tahap ini, pesilat lebih difokuskan kepada aplikasi gerakan dasar, pemahaman, variasi, dan juga akan terlihat bakat dan minat dari pesilat. Yang ketiga adalah pelatih. Pelatih akan diajarkan teknik-teknik bela diri perguruan, di mana teknik tersebut hanya bisa diberikan kepada orang yang memang dipercaya dan mampu secara fisik, teknik, dan moral. Yang keempat atau yang terakhir adalah pendekar. Pendekar merupakan pesilat yang sudah diakui oleh para sesepuh dan juga akan mewarisi ilmu bela diri rahasia tingkat tinggi. Pencaksilat memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, pencaksilat menggunakan seluruh anggota tubuh dan badan sebagai alat penyerangan dan juga alat pertahanan diri. Yang kedua, pencaksilat dapat dilakukan dengan ataupun tanpa alat. Yang ketiga, dalam pencaksilat tidak membutuhkan suatu senjata tertentu, namun semua benda dapat dijadikan senjata dalam pencaksilat. Dalam pencaksilat terdapat 4 aspek utama. Yang pertama, aspek mental spiritual. Pencaksilat membangun dan mengembangkan kepribadian dan karakter mulia seseorang. Yang kedua, aspek seni budaya. Istilah pencak pada umumnya menggambarkan bentuk seni tarian pencaksilat dengan musik dan busana tradisional. Yang ketiga, aspek bela diri. Kepercayaan dan ketekunan diri sangat penting dalam menguasai ilmu bela diri dalam pencaksilat. Istilah silat cenderung menekankan pada aspek kemampuan teknis bela diri pencaksilat. Aspek yang keempat adalah aspek olahraga. Aspek olahraga ini berarti bahwa fisik sangatlah penting dalam olahraga pencaksilat. Para pesilat berusaha menyesuaikan pikirannya dengan olah tubuhnya. Kompetisi juga termasuk bagian dari aspek ini. Pencaksilat dibagi menjadi 3 babak. Masing-masing babak terdapat 2 menit serta diberikan waktu 1 menit untuk beristirahat pada setiap babaknya. Ketentuan kemenangan dilakukan seperti pada umumnya olahraga seni bela diri lainnya, yaitu melalui hitung poin. Peserta yang memiliki poin lebih banyak akan memenangkan pertandingan.
Setiap pemain akan memperoleh 1 poin apabila berhasil menangkis atau menghindar dari serangan lawan dan melakukan serangan balik. Lalu berikutnya 1 poin apabila berhasil menghindar atau menangkis dari serangan dan membalas dengan cara menjatuhkan lawan. Perolehan 2 poin apabila berhasil melancarkan serangan kaki tepat pada sasaran. 3 poin apabila berhasil menjatuhkan lawan dan juga 4 poin apabila berhasil mengunci lawan. Nah, untuk mendapatkan poin dalam melancarkan serangan, ada beberapa sasaran yang sah, seperti dada, perut, pinggang kanan atau kiri, dan juga punggung. Nah, sama seperti olahraga lain, silat juga ada tekniknya loh. Apa aja sih tekniknya? Yang pertama, teknik kuda-kuda. Kuda-kuda merupakan sikap menepakkan kaki yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan saat bertahan maupun menyerang. Teknik yang kedua yaitu teknik sikap pasang. Teknik sikap pasang adalah posisi kombinasi antara kuda-kuda yang fleksibel sesuai situasi bertahan maupun menyerang. Yang ketiga ada teknik pola langkah. Pola langkah atau footwork adalah perubahan injakan kaki dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang keempat ada teknik arah. Arah berhubungan dengan kemana pesilat akan melakukan langkah selanjutnya, baik dalam posisi bertahan maupun posisi menyerang. Yang kelima ada teknik tendangan. Tendangan adalah teknik yang digunakan ketika berhadapan dengan lawan yang berjarak jauh dari pesilat, yang dimana menggunakan kaki sebagai serangannya. Yang keenam ada teknik pukulan. Gerakan pukulan pada pencaksilat dapat digunakan pada saat menyerang ataupun bertahan. Ada 4 jenis pukulan, yaitu pukulan lurus, tegak, bandul, dan melingkar. Yang ketujuh adalah teknik tangkisan. Tangkisan merupakan usaha pertahanan dari serangan lawan. Terdapat 4 jenis tangkisan, yaitu tangkisan dalam, luar, atas, dan bawah. Selanjutnya ada teknik kuncian. Pada bela diri pencaksilat, kita tidak hanya menyerang dan bertahan saja, namun kita juga bisa mengunci pergerakan lawan. Umumnya, kuncian menyasar pada bagian tubuh vital seperti leher, pergelangan tangan, dan dagu untuk membuahkan lawan. Lalu yang kesembilan ada teknik guntingan. Teknik ini bisa kita lakukan dengan cara menendang dan menjepit tubuh lawan. Jadi seolah-olah kita seperti akan menggunting tubuh lawan. Lalu yang ke-10 ada sikap berbaring. Sikap ini biasanya dilakukan oleh para petarung pencaksilat saat dalam keadaan terpojok. Jadi saat mereka jatuh, mereka bisa membalikkan keadaan dan bisa membela diri.